Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Balik lagi bersama gue di segmen 5 film, dan rencananya hari ini gue bakalan bawain 5 film asal Indonesia yang berhasil mengharumkan nama baik Indonesia sendiri di kancah perfilman internasional. Jagat perfilman Indonesia melalui sejarah yang panjang hingga sampai ke titik ini, di mana film-film Indonesia mampu memperkenalkan karyanya di luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, film Indonesia berhasil menembus festival-festival film di sejumlah negara. Dan di list kali ini gue udah nyiapin film-filmnya apa aja, dan sebelum gue sebutin satu persatu filmnya, alangkah baiknya buat kalian yang baru datang channel ini ataupun yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan sekalian aktifin loncengnya biar kalian selalu update seputar video dari Next. Oke, ini dia 5 film romantis dan drama Indonesia yang mendunia. Film pertama ini dibuka dengan film yang berhasil memenangkan penghargaan Asian Feature Film Festival Mention di Singapore International Film Festival, dan juga sempat tayang di ACME Cinema Federation Square, Melbourne, Australia. Film ini berjudul Turah. Film Turah bercerita tentang kehidupan warga kampung Tirang yang berdiri di tanah timbul pesisir pantai kota Tegal. Penduduk kampung Tirang hidup miskin dan tertinggal. Walaupun berjarak nggak jauh dari pusat kota Tegal, kampung Tirang tidak tersentuh listrik. Bahkan warga kampung juga kesulitan untuk menemukan air bersih. Kesenjangan di kampung Tirang semakin terlihat melalui rumah reot, pakaian lusuh, dan lingkungan yang kumuh. Konflik sosial kemudian terjadi di kampung nelayan ini, di mana Jadag yang dikenal sebagai pria pemabuk melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan pada kampungnya. Dia nggak terima kampung Tirang diklaim oleh seorang juragan kaya bernama Darso. Setelah mengaklaim bahwa dirinya memiliki kampung tersebut, Darso juga mempekerjakan warga layaknya budak dan hanya diberi upah rendah. Jadag nggak terima Darso memperlakukan warga kampung seenaknya sendiri. Menurut Jadag, Darso telah memanfaatkan warga demi kepentingan pribadinya untuk memperkaya diri. Suara dan cahaya dalam film ini semuanya berasal dari alam. Kita nggak mendengar musik pengiring, kita nggak melihat cahaya yang diekspos editing studio berlebihan. Hasilnya adalah sebuah tampilan gambar yang bergerak yang nampak nyata, hampir seperti film-film dokumenter ataupun live video. Cerita dari film ini sendiri juga sangat bagus, ditambah lagi dengan akting para pemain yang berhasil memainkan karakternya masing-masing. Dan sedikit tambahan, film ini juga sempat diputuskan menjadi film perwakilan Indonesia untuk bertarung di nominasi film berbahasa asing di ajang Academy Award atau Oscar pada tahun 2018. Dan itu sangat pantas film Turah ini menjadi film perwakilan Indonesia untuk Oscar 2018. Akting para pemain dengan monolog yang natural dan penyutradaraan dengan long take menawan seharusnya menjadi bahan refleksi bagi sinema mainstream Indonesia yang masih menjual paras pemain dan setting cerita yang gemerlap. Film Turah ini disutradarai oleh Wicaksono Wisnu Legowo dan dibintangi oleh Ubaidillah, Selamat Ambari, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 6 September 2017 dan mendapat skor sebesar 7,8 di IMDb di vote dari 67 pengguna akun dengan dirated remaja. Film kedua ini diisi dengan film yang penayangan perdananya diputar di Director Fortnite Festival Film Cannes 2017. Selain itu, film ini juga masuk seleksi di New Zealand International Film Festival dan Melbourne Film Festival serta Toronto International Film Festival. Film ini berjudul Marlina si Pembunuh 4 Babak. Film ini mengisahkan perjalanan Marlina, seorang janda yang tinggal di perbukitan Sumba, Indonesia. Kemudian datanglah seorang perampok bernama Markus dan kawan-kawannya untuk merampas seluruh ternak dan meniduri si Marlina sendiri. Akan tetapi Marlina memendam rasa dendam kepada Markus dan kawan-kawannya dan mencoba untuk membunuh kelompok perampok itu, sampai-sampai membawa kepala Markus untuk dibawa ke kantor polisi. Film Marlina si Pembunuh dalam 4 babak ini sangat padat, dipenuhi dengan keindahan alam, musik yang enak didengar, dan akting dari para pemain yang penuh emosi. Film ini memberikan cerita yang intens tanpa banyak drama ataupun dialog. Ditambah lagi dengan para pemain yang berbicara dengan logat Sumba yang membuat film ini layak untuk ditonton. Akting para pemain nggak perlu diragukan lagi. Di film ini ada satu nama yang mencuri perhatian, yaitu Marsha dengan aktingnya yang ekspresif dan emosional. Itu nggak terlihat monoton yang menimbulkan kebosanan untuk para penontonnya. Film Marlina si Pembunuh dalam 4 babak ini disutradarai oleh Mouly Surya dan dibintangi oleh Marsha Timothy, Egy Fedli, Dia Panendra, Yoga Pratama, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 16 November 2017 dan mendapat skor sebesar 7,0 di IMDb di vote dari 2.600 pengguna akun dengan rated dewasa.
Film ketiga ini diisi dengan film yang pertama kali ditayangkan di Festival Film Internasional Hanoi 2018, kemudian Festival Film Asia Hong Kong di tahun 2018 dan Festival Film Internasional Cape Town tahun 2018. Film ini berjudul If Mariam. Film ini menceritakan tentang kisah Suster Mariam yang merupakan seorang biarawati berusia 39 tahun di daerah Semarang. Dia bertugas mengurus biarawati-biarawati tua di sebuah gereja. Menjelang ulang tahunnya yang ke-40, Suster Mariam berusaha untuk semakin memurnikan diri. Dan pada suatu malam, Romo Martin berkunjung ke asrama kesusteran yang dipimpin oleh Suster Mila, tempat yang sama dengan Suster Mariam beraktivitas. Romo Martin memperkenalkan Romo Yusuf dan Suster Monik yang akan menetap di kota tersebut. Kehadiran Romo Yusuf yang juga pandai bermain musik membuat Suster Mariam jatuh hati karena cinta adalah hal yang terlarang bagi mereka berdua dan hubungan mereka dilakukan secara diam-diam. Hubungan tersebut bukannya tidak diketahui oleh orang lain. Suster Monik yang sudah senior mencoba untuk menasihati Romo Yusuf untuk membuang perasaan cinta itu. Akan tetapi Romo Yusuf sulit untuk melakukannya. Begitu juga dengan Mariam. Sejak jalinan asmara dengan Romo Yusuf, dia mulai kesulitan untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari. Kemampuan berakting dari para pemainnya tentunya menjadi salah satu faktor utama untuk keberhasilan dari sebuah film. Hal ini sukses dilakukan oleh jajaran pemeran dalam film If Mariam ini, mulai dari para aktor utamanya hingga pemain sampingan itu. Mereka berhasil melakukan akting dengan cara yang sangat ekspresif sehingga meskipun filmnya minim dialog, emosinya tetap bisa disampaikan kepada penontonnya. Pokoknya film ini memberikan scene-scene yang bagus, mulai dari bangunan-bangunan tua di Semarang yang bergaya Eropa serta pemandangan hutan dan gunung yang sangat bagus. Film If Mariam ini disutradarai oleh Ertanto Robi Soodiskam dan dibintangi oleh Maudy Kusnaidi, Chico Jericho, Joko Anwar, Olga Lydia, Tuti Kirana, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 30 November 2018 dan mendapat skor sebesar 7,1 di IMDb di vote dari 419 pengguna akun dengan rated dewasa. Film keempat ini diisi dengan film yang udah tayang di beberapa festival film internasional seperti Bengaluru International Film Festival, Sharm El Sheikh Asian Film Festival, dan Cambodia International Film Festival. Film ini berjudul 27 Steps of May. Film ini bercerita tentang May yang diperkosa oleh sekelompok orang. Ayah May sendiri sangat terpukul dan menyalahkan dirinya karena nggak bisa melindungi anaknya itu. Akibat trauma yang sangat mendalam, May menarik diri sepenuhnya dari kehidupan. Dia menjalani hidup tanpa koneksi, emosi, ataupun kata-kata. Sementara ayahnya terjebak oleh perasaan bersalah. 27 of May ini adalah drama keluarga yang menakjubkan. Raihanun dan Lukman menyuguhkan salah satu performa terbaik sepanjang karirnya. Raihanun di sini sangat beruntung karena dia dipasangkan dengan aktor yang sangat luar biasa seperti Lukman Sardi. Film ini juga minim dialog dan dari minim dialog itu bagi sebagian penonton akan menjadi kendala memaknai cerita. Tapi bagi sebagian penonton yang lain, kondisi tersebut justru bisa menafsirkan cerita yang seluas-luasnya. Film 27 of May ini memberikan alur cerita yang sangat menarik untuk ditonton. Jadi kalau kalian nggak nonton sih pasti rugi banget, apalagi kalian yang memang suka nonton dengan genre yang seperti ini. Film 27 Steps of May ini disutradarai oleh Raffi Bahrwani dan dibintangi oleh Raihanun, Lukman Sardi, Aryo Bayu, Ferdi Sulaiman, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 28 November 2018 dan mendapat skor sebesar 8,2 di IMDb di vote dari 336 pengguna akun dengan rated dewasa. Film terakhir ini diisi dengan film yang pertama kali ditayangkan di Festival Film Internasional Venesia ke-75 pada tahun 2018. Film ini juga ditayangkan di berbagai film festival tingkat internasional, salah satunya Festival Tiga Benua di tahun 2018 hingga tayang di bioskop Cinema Venice Roma pada Mei 2019. Film ini berjudul Kucumbuh Tubuh Indahku. Kucumbuh Tubuh Indahku bercerita tentang Juno dari kecil hingga dewasa yang sudah akrab dengan kekerasan. Melihat langsung tingkah laku lingkungan dan orang tuanya adalah sebagian kecil kekerasan yang pernah dilihatnya, bahkan dirasakannya sendiri. Sementara itu di sekitar lingkungannya, Juno menjadi bagian dari kekerasan itu. Dia menjadi penari lengger lanang yang dikenal juga sebagai penari pria yang melakukan tarian perempuan. Turun-temurun desa ini melahirkan penari-penari handal dan Juno adalah salah satunya. Kemampuan menari ini yang dia dapatkan dari keturunan keluarganya itu. Gayanya maskulin namun lemah lembut seperti perempuan.
Film yang satu ini nyaris sempurna dari aspek teknis maupun akting dari pemerannya. Kucobu Tumbuh Indahku jelas merupakan salah satu film terbaik di tahun 2019. Dia salah satu film garapan Garin yang paling bagus dengan adegan akhir yang menyentuh. Lewat film ini, Garin mengajak kita menangisi cinta dan menertawakan pahitnya hidup. Yang pada akhirnya setelah semua kepahitan dan keputusasaan menindih, manusia nggak punya pilihan lain selain bertahan lalu melanjutkan hidup itu. Film Kucumbu Tubuh Indahku ini disutradarai oleh Garin Nugroho dan dibintangi oleh Muhammad Han, Raditya Evandra, Sujiwo Tejo, Teuku Rifni Wikana, Randy Pangalila dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang perdana pada 13 Desember 2018 dan mendapat skor sebesar 7,5 di IMDb di vote dari 398 pengguna akun dengan dirated dewasa. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film romantis dan drama Indonesia yang mendunia, dan itu dijamin filmnya sangat bagus-bagus banget sampai-sampai bisa tayang di luar negeri. Nah, buat kalian yang mau menambahkan list film seperti ini atau juga yang merequest rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan yang terpenting, subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kali ini kurang menarik. Lalu share video ini, gua Ares, see you in the next film.